Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya persilakan untuk tidak menghidupkan videonya. Tapi silakan kalau memang ada ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, bisa raise hand, bisa nanti langsung menghidupkan mikrofonnya. Selama nanti penjelasan, semua tolong dalam kondisi mute mikrofonnya, agar tidak mengganggu nanti penjelasan materinya. Oke, mulai dari pertemuan ini setelah ujian tengah semester, kita akan masuk ke beberapa aplikasi dari mikroorganisme, di mana saya harapkan sampai dengan materi di ujian tengah semester kemarin, kalian sudah selesai memahami dasar-dasar mulai dari ragam mikroorganisme, apa saja sih sebenarnya yang kita katakan sebagai suatu mikroorganisme, kelompok-kelompoknya, domain-domain utama yang masuk, yang dikategorikan sebagai mikrobiologi, sampai ke terakhir kita membahas mengenai bagaimana pertumbuhan mikrobiologi itu sendiri. Jadi dari dasar-dasar keilmuan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, diharapkan itu bisa menjadi suatu dasar untuk apa yang nantinya akan kita pelajari pada setengah semester ke depannya. Di mana nantinya di akhir akan kita tutup dengan adanya studi kasus yang kalian lakukan per kelompok, yang diharapkan nantinya itu akan menjadi satu penguat lagi dari dasar yang saya coba berikan pengantarnya mulai dari pertemuan hari ini mengenai pangan. Ini setidaknya menjadikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang nantinya bisa kalian bahas pada studi kasus nantinya. Jadi apa yang jadi mindset kalian tidak terbatas sekedar misalnya di pemurnian terkait dengan sanitasi dan lain sebagainya. Jadi setidaknya dari sini akan membuka sedikit sebenarnya lingkup dari mikrobiologi itu nanti seperti apa. Oke, kita akan mulai pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai bagaimana mikrobiologi pangan. Jadi pangan sendiri atau secara umumnya dapat kita definisikan juga sebagai makanan sebenarnya. Itu menjadi salah satu sumber daya dasar yang nantinya akan kita butuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang menjadi pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai bagaimana prinsip pengawetan makanan dan nantinya bagaimana prinsipnya dari infeksi asal pangan, di infeksi-infeksi yang berasal dari makanan. Yang jelas di sini infeksinya ini karena adanya mikroorganisme yang adanya paparan mikroorganisme pada suatu pangan atau pada suatu makanan. Nah, sebagai pengantar di sini, ketika kita berbicara bagaimana sih sebenarnya interaksi antara mikroorganisme dan makanan, sebagai contohnya kalian bisa lihat di sini bagaimana keberadaan mikroorganisme pada makanan dapat berdampak negatif. Jadi di sini menunjukkan ada beberapa dampak ketika mikroorganisme yang ada di suatu makanan menyebabkan terjadinya yang dapat kita definisikan sebagai suatu pembusukan ya, atau suatu pembusukan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Di mana memang pada dasarnya kalau kalian memang memahami apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, reaksi ini mulai dari gambar di sini yang pertama kan susu yang sudah mengalami perubahan mulai dari rasanya sampai dengan kebentuknya. Kemudian di sini ada roti, kemudian di sini jagung. Jadi masing-masing mengalami perubahan bentuk, perubahan rasa juga, sampai bahkan ada beberapa yang sampai menyebabkan bisa terjadinya keracunan.
Jadi semua itu memang terjadi secara alami, memang secara alami itu terjadi, dan ini yang menjadi penting, salah satu hal utama ya kenapa kita mempelajari mikrobiologi juga nantinya. Karena dengan kita bisa memahami bagaimana sih sebenarnya mikroorganisme tadi bisa berkembang biak atau bisa tumbuh dalam suatu makanan, disitulah yang menjadi dasar dari adanya kita melakukan pengawetan makanan. Jadi memang kita berangkat lagi dari mengetahui apa saja ragam mikroorganisme. Jadi seperti di satu roti yang kita biarkan selama 1 minggu, 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Sebagiannya itu kita bisa lihat tidak hanya mikroorganisme dalam bentuk bakteri, tapi juga kita dapat menemukan cendawan juga di dalamnya, yang secara alaminya dia akan bisa tumbuh ketika ada pintu masuknya. Jadi misalnya ketika dia dalam kondisi sudah terbuka atau memang dalam kondisi yang sudah terkontaminasi sebelumnya, tapi karena si mikroorganisme tadi membutuhkan waktu untuk bisa bertumbuh, baru dia bisa mengalami reformasi degradasi tadi, sehingga nanti merubah rasa ataupun bentuk dari makanan tadi. Jadi dengan kita memahami apa saja mikroorganismenya yang bisa kita temukan pada masing-masing makanan tadi, kemudian bagaimana tingkat pertumbuhannya, karena seperti kita pahami sebelumnya juga, masing-masing jenis mikroorganisme akan memiliki rate pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang dalam hitungan jam, ada yang dalam hitungan hari, ada yang dalam hitungan minggu. Dasar-dasar tadi nantinya akan kita bisa manfaatkan dalam pengawetan makanan. Jadi berangkat dari itu semua, maka bisa kita katakan kalau mikroorganisme sendiri memang memiliki peranan terkait dengan persediaan pangan. Jadi mulai dari bagaimana kita bisa menjaga makanan yang kita miliki, jadi seperti beras misalnya, atau gandum misalnya, susu. Bagaimana caranya kita bisa tetap menjaga ketersediaan pangan di kita, itu juga akan menjadi hal yang penting. Bahkan sebagian dari pangan yang kita konsumsi itu bersumber dari adanya pemanfaatan mikroorganisme juga. Ada yang bisa kasih contoh enggak satu jenis makanan yang itu merupakan satu bentuk pemanfaatan aktivitas mikroorganisme? Ada yang bisa berikan contoh enggak satu? Nata de coco, Pak. Nata de coco itu apa? Kayak air kelapa yang difermentasi gitu, Pak. Oke, fermentasi berarti fermentasi itu apa? Ada kita bahas sedikit kemarin ya. Fermentasi itu apa? Bisa enggak secara umumnya? Masih ingat enggak? Halo? Tadi Rian ya? Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Jaringan itu. Tadi siapa, Rian ya? Iya, ya Pak. Mau dilanjutkan enggak? Apa fermentasi itu simpelnya seperti apa dari yang Rian pahami? Seperti pemanfaatan ragi ke makanan sehingga terjadi proses gitu, Pak. Ragi itu apa, tahu enggak? Setahunya sih salah satu mikroorganisme baik gitu ya, Pak. Iya, betul ya.
sama seperti kita ketika ingin membuat tempe juga kan, kita menambahkan istilahnya biasanya tidak hanya satu jenis mikroorganisme, ya ada beberapa kumpulan atau kelompok mikroorganisme. Nah, itu contoh benar tadi ya, ada koko, kemudian kita ada tape, kemudian yogurt juga masuk ke dalamnya, tempe pun juga masuk ke dalamnya. Ini kan beberapa contoh pemanfaatan aktivitas mikroorganisme, yang dari aktivitas mikroorganisme itu kita bisa mendapatkan suatu makanan. Ya, terima kasih ya Rian ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Di sini sudah contoh pangan turunan biasanya dari produk susu, karena pada dasarnya susu ini bukan suatu produk yang memiliki ketahanan dalam waktu yang lama. Jadi biasanya produk-produk yang atau makanan-makanan yang tidak memiliki ketahanan tadi seringkali itu diolah kembali sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Susu bisa menjadi keju, bisa jadi mentega sampai dengan ke yogurt. Karena memang panganan-panganan baik itu yang segar ataupun olahan pada umumnya akan ada kecenderungan untuk kita awetkan. Karena nanti akan ada potensi dia bisa mengalami kontaminasi. Yang tadi sudah. Yang menjadi hal yang berbahaya, jadi kalau kita berbicara dengan orang-orang di kesehatan masyarakat atau di kedokteran, adanya mikroorganisme pada suatu panganan itu berpotensi untuk menyebabkan infeksi ataupun keracunan makanan. Meskipun memang kalau kita lihat secara alamiah, ada beberapa orang yang masih menganggap sedikit adanya kerusakan atau perubahan satu makanan itu masih dianggap oke ketika kita memanaskan. Tapi memang pada dasarnya akan ada batas-batas tertentu ketika seseorang bisa mengalami infeksi akibat suatu makanan yang dia terpapar oleh mikroorganisme. Selain memang dari jumlah mikroorganisme yang menentukan, ketahanan fisik dari suatu individu juga akan sangat menentukan nanti terkait dengan tingkat infeksi atau keracunannya. Kemudian pada dasarnya kenapa panganan itu bisa mengalami infeksi tadi atau mengalami paparan terhadap mikroorganisme, karena secara umumnya panganan tadi bersifat organik yang merupakan sumber-sumber nutrisi bagi pertumbuhan bakteri. Kemudian terkait dengan kerusakan pangan, kita bisa bagi lagi 3 kategori tingkat perusakannya, mulai dari yang perishable, semi-perishable, sampai dengan yang non-perishable. Umumnya perishable di sini yaitu pangan yang mudah rusak, panganan-panganan segar, jadi misalnya ayam potong, daging, ikan, dan lain sebagainya, yang agak mudah rusak. Yang di sini yang beberapa panganan yang akan membutuhkan waktu tertentu dia untuk bisa merusak. Contohnya ada kentang, mungkin bisa seperti bawang-bawangan, tomat. Dan yang satu lagi kategorinya ada kategori yang stabil atau tidak mudah rusak. Jadi contohnya di sini ada tepung dan gula. Pada dasarnya secara teknisnya itu memang dilihat dari bagaimana tingkat kelembaban masing-masing pangan tadi. Karena kalau kalian nanti perhatikan lagi, aktivitas mikroorganisme tadi akan ditentukan oleh adanya aktivitas air juga. Atau bisa kita katakan tingkat kelembaban suatu makanan juga akan sangat menentukan tingkat perusakan makanan tadi. Jadi karena pada dasarnya pangan tidak mudah rusak itu umumnya aktivitas airnya yang rendah. Kemudian bakteri enteron seperti Salmonella, Shigella, dan Escherichia itu merupakan patogen-patogen yang pada umumnya ketika kita
amati di sekitar kita itu berasal dari saluran pencernaan hewan. Jadi enteron itu apakah dari kambing atau sapi biasanya, yang umumnya dia tidak memberikan dampak perusakan terhadap buah dan sayur. Tapi keberadaannya bisa menyebabkan adanya kontaminasi dan dia dapat merusak daging. Kemudian bakteri asam laktat ini yang umumnya kita temukan pada susu ataupun produk-produk turunan dari susu. Kemudian Pseudomonas dia di tanah. Ini juga sama dengan bakteri-bakteri enteron tadi. Kemudian kalau kita berbicara tingkat kerusakan, maka di situ akan tergantung dengan bagaimana pertumbuhan mikroorganisme pada pangan tadi. Pada dasarnya pertumbuhan mikroorganisme akan mengikuti pola normalnya, pola nama pertumbuhan yang sudah sampaikan sebelumnya, mulai dari nanti terjadinya eksponensial atau peningkatan dari jumlah mikroorganisme tadi sampai dengan memasuki fase stasioner sebelum masuk ke fase kematiannya nantinya. Kurang lebih sama nanti untuk fase pertumbuhannya. Nantinya akan diperlukan waktu yang berbeda, kemudian kerapatan populasi yang berbeda juga, sehingga nanti bisa dikatakan si suatu produk panganan terkontaminasi. Yang mana tingkatnya tadi akan ditentukan oleh inokulum awalnya seperti apa dan laju pertumbuhan fase eksponensialnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masing-masing mikroorganisme akan ada rentang waktu laju pertumbuhan fase eksponensialnya. Ada yang beberapa menit, jam, hari, dan lain sebagainya. Jadi kan kalian bisa mengamati sebenarnya seperti susu, kemudian ada roti, kemudian ada apalagi misalnya beras. Ketika kalian letakkan di suatu ruangan yang sama, maka masing-masing dari panganan tadi akan memiliki rentang ketahanan yang berbeda-beda juga sebenarnya. Dan ketika kita berikan perlakuan, misalnya kita tambahkan satu mikroorganisme tertentu, maka nanti akan memberikan efek yang beragam juga, tergantung dengan jenis pakan, bagaimana kelembaban dari si pangan tadi. Kemudian masuk ke pengawetan pangan. Pada dasarnya pengawetan makanan itu kita lakukan untuk bisa memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi pada dasarnya yang paling bisa kita upayakan adalah memperlambat pertumbuhannya. Karena untuk bisa menyingkirkan, karena dia sangat kecil, dia menyingkirkan dengan cara sterilisasi itu menjadi satu hal yang lain. Tapi ketika kita berbicara pangan, kita harapkan kan perlakuan yang kita berikan itu tidak merubah bentuk ataupun rasa dari si pangan tadi. Karena itu pada umumnya pengawetan dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan tadi. Jadi dengan jumlah dari mikroorganisme tadi tidak bertambah pada jumlah tertentu, maka dia dapat kita asumsikan itu tidak memberikan dampak yang signifikan ketika kita mengkonsumsi pangan tadi. Yang pertama untuk pengawetan bisa menggunakan suhu rendah. Jadi misalnya ditaruh di freezer, ditaruh di kulkas, ini menjadi salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk pengawetan makanan, di mana pada suhu yang rendah, sebagian besar mikroorganisme akan menurun tingkat pertumbuhannya atau rate pertumbuhannya menurun. Sehingga pasti akan memperlambat perusakan makanan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Namun memang pada dasarnya proses pembekuan dan pencairan ulang di sini dapat merubah bagaimana sifat fisik tangan. Kecuali kita menggunakan es kering, itu bisa kita gunakan untuk penyimpanan lebih lama. Meskipun secara biaya itu tidak ekonomis dia.
Kemudian kalau kita amati juga setiap pangan akan memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda, namun pada umumnya memang dalam kondisi netral. Pada kondisi asam, itu sebenarnya bisa menghambat sebagian besar mikroorganisme perusak pangan. Karena itu memang dengan penambahan cuka kita bisa mengaplikasikan pada panganan untuk bisa mengawetkan makanan tadi. Karena itu mungkin kalian ada menemukan beberapa makanan yang ditambahkan dengan cuka, itu sebenarnya jadi salah satu cara untuk bagaimana kita bisa tetap mengawetkan makanan tadi. Ini mungkin pengawetan ini bisa dikatakan sebagai salah satu diversifikasi pangan juga. Contohnya ketika ada produksi suatu pangan yang berlebih, kita bisa diverskan ke beberapa jenis panganan yang berbeda dengan harapan memang tidak ada panganan yang terbuang misalnya atau membusuk. Yang berikutnya setelah tadi asam, bisa juga melakukan penambahan garam dan gula. Pada dasarnya penambahan garam dan gula ini bisa mengurangi kadar air yang ada di suatu panganan. Yang tentunya kadar air berkurang, maka aktivitas pertumbuhan mikroorganisme juga akan berkurang. Ini umumnya pemberian garam itu pada daging, ikan sosis yang saya rasa juga kalian pada umumnya sudah pernah mengaplikasikannya. Ada juga yang membuat gula atau menambahkan gula untuk dibuat selai, jeli, manisan. Sampai ke cabai pun juga sudah ada yang membuat ke selainya juga, ada yang membuat ke manisannya juga. Karena ini jadi salah satu diversifikasi pangan. Ada juga yang berikutnya menggunakan teknik pengasapan. Kemudian yang berikutnya bisa melakukan pengeringan, ada freeze drying atau liofilisasi, yang memang di sini tidak merusak fisik pangan dia metodenya. Kemudian pemberian panas, yang diharapkan bisa mengurangi jumlah dan mematikan, ada pasteurisasi pada susu biasanya produk cairan. Jadi kalau kalian amatikan beberapa produk susu, di situ tertulis yang sudah dipasteurisasi, susu segar yang dipasteurisasi. Jadi memang diharapkan dalam bentuk susu cair, tapi sudah dipastikan dia bersih, istilahnya sudah disterilisasi. Tadi kan berbeda dengan kita meminum langsung dari kambing atau dari sapinya, itu yang masih adanya potensi terpapar dengan suatu jenis mikroorganisme. Kita tidak tahu apakah yang patogen atau tidak. Yang secara umumnya paling sederhana adalah dengan memanaskan si susu tadi. Pasteurisasi dia menggunakan teknologi yang lebih fine lagi dia. Kemudian bisa juga melakukan penyemprotan kering pada susu dan penyedap dan melakukan proses pengalengan. Jadi pangan tadi dimasukkan ke dalam suatu wadah tertutup. Dan nanti prinsipnya sama seperti penggunaan uap panas, bisa dipanaskan. Yang pada umumnya mungkin sarden yang kita banyak. Ini contoh gambar alatnya pada penyemprotan kering. Kemudian pada pemanasan dengan waktu yang lama, itu pada dasarnya tidak menjamin tidak adanya bakteri patogen. Dan ada kemungkinannya juga nilai gizinya yang berkurang. Kemudian pada pengalengan pun, yang menjadi salah satu masalah makanan kaleng itu, dia ketika kurang baik dalam proses sterilisasinya, bisa jadi nanti akan bisa menghasilkan gas. Sehingganya adanya menyebabkan tekanan pada si kaleng tadi. Meskipun nantinya tidak adanya gas itu masih belum membuktikan bahwa si makanan tadi masih steril, karena bisa jadi memang ada mikroorganisme yang anoksik di dalam kaleng tadi yang bisa mematikan racun. Jadi contohnya adalah Clostridium. Kemudian
Metode atau teknik berikutnya kita bisa menggunakan bahan kimia untuk pengawetkan ataupun cita rasanya. Contohnya ada propionat sampai dengan propilin oksida. Kemudian ada beberapa bahan penambah yang masih kontroversial karena setelah dipelajari lagi itu bisa memberikan suatu dampak negatif pada manusia. Ada contohnya nitrit menjadi suatu prekursor karsinogen sebelumnya dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa kalian amati juga di beberapa jenis makanan. Pasti ada beberapa yang menggunakan pengawet kimia. Itu harus kita pahami lebih lanjut lagi bagaimana dampaknya. Meskipun dari BPOM sebenarnya sudah melakukan pemantauan yang sangat ketat juga sebenarnya. Kemudian pengawetan makanan juga bisa menggunakan iradiasi ionisasi. Suatu metode yang standar digunakan baik untuk bakteri, cendawan, ataupun serangga. Di US itu umumnya untuk rempah dia yang dirutin untuk melakukan radiasi. Bisa juga pada produk daging segar yang biasanya digunakan untuk hamburger. Kemudian produk-produk unggas biasanya dilakukan untuk mengurangi kontaminasi E. coli ataupun bakteri patogen enteron lainnya. Kemudian dalam pengaplikasian radiasi, masing-masing jenis panganan akan menggunakan besaran paparan yang berbeda nantinya. Dan tergantung dengan tujuannya pengawetan, apakah hanya untuk sterilisasi. Kemudian tadi soal fermentasi pangan pada dasarnya fermentasi itu katabolisme anaerob. Jadi kuncinya adalah dilakukan tanpa adanya kehadiran oksigen terhadap suatu senyawa organik. Yang nanti pada umumnya dia yang berperanan di sini adalah mulai dari bakteri asam laktat, asam asetat, dan asam propionat. Pada dasarnya ini suatu proses pembatasan sendiri atau self-limiting. Karena pada dasarnya bakteri tidak dapat tumbuh di bawah pH-nya 4. Kemudian produk susu fermentasi dibuat untuk menghasilkan susu sama habis yang lebih rusak. Kemudian bakteri asam laktat juga akan ada beberapa jenis ragam yang berbeda-beda, masing-masing menghasilkan produk yang berbeda juga. Ada contohnya di sini, pada pembuatan keju, kalau kalian ketahui, akan ada beberapa jenis keju, masing-masing akan memiliki susunya yang berbeda, ada yang susu kambing, susu domba, susu sapi. Bakteri yang untuk fermentasinya pun akan berbeda-beda. Pemrosesan baik itu pengaturan suhu, masanya, pematangan seperti apa akan berbeda, itu akan menghasilkan jenis keju yang berbeda-beda pula. Kemudian pada infeksi asal pangan, kita bisa mendefinisikan yang pertama itu yang dikatakan sebagai food intoxication atau keracunan pangan. Jadi keracunan pangan di sini didefinisikan sebagai satu penyakit yang disebabkan akibat adanya konsumsi makanan yang terkontaminasi mikroba toksik. Umumnya mikroba toksik di sini adalah Staphylococcus dan Clostridium. Jadi keracunan pangan adalah satu penyakit yang disebabkan akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi mikroba toksik. Mikrobnya sendiri sebenarnya tidak selalu tumbuh pada pangannya. Jadi si pangan tadi ketika kita konsumsi umumnya memang tidak bisa teramati secara langsung. Mikroorganisme toksik tadi aktif justru setelah kita melakukan konsumsi tadi. Ketika kita memasukkan ke dalam tubuh kita, baru dia memprosesnya. Jadi misalnya Staphylococcus sama Clostridium itu dampaknya biasanya salah satunya lebih ke diare. Jadi dia sampai ke usus kita, kemudian dia menempel ke saluran epitelium di usus kita. Di situ dia berkembang biak
karena dia mendapatkan suatu tempat yang sesuai, dia berkembang biak dan menghasilkan suatu senyawa yang dapat merusak epiteliumnya, lapisan-lapisan luar dari usus kita, yang sehingga menyebabkan dampak akhirnya adalah menyebabkan diare nanti. Kemudian infeksi pangan sendiri itu merupakan suatu konsumsi makanan yang mengandung sejumlah tertentu patogen. Jadi ini yang bisa dikatakan dampaknya atau infeksi pangan terjadi ketika memang jumlah mikroorganisme tadi mencapai suatu jumlah tertentu. Baru dia menyebabkan penyakit terhadap inangnya. Jadi umumnya ini contoh bakterinya ada Salmonella dan Escherichia coli. Jadi kalau kalian lihat memang ada batas tertentu. Jadi kalau kalian bertemu dengan membandingkan antara makanan dan minuman yang ada di Indonesia dengan yang di luar negeri, saya masih bisa bilang kalau dari sisi sterilannya atau kebersihan dari konsentrasi Escherichia coli yang ada di minuman dan makanan di kita akan lebih banyak dibandingkan yang di luar negeri, contohnya yang dari Jepang. Jadi ada beberapa kasus dari yang saya ketahui pula. Jadi beberapa kawan yang dia lama tinggal di Jepang kemudian kembali lagi ke Indonesia, maka akan ada potensi untuk mengalami diare. Karena memang bisa dikatakan kita sejak lahir itu sudah terbiasa untuk mengkonsumsi E. coli dalam jumlah yang tertentu. Sehingga mungkin secara alaminya kita memiliki daya tahan sendiri untuk mengatasi si E. coli di sini. Jadi memang di sini beberapa jenis mikroorganisme hanya dapat menyebabkan infeksi pangan. Karena dalam jumlah tertentu kita konsumsi dia tidak menimbulkan suatu efek yang berbahaya. Ini beberapa contoh agen penyebab infeksi pangan. Ada banyak sekali sebenarnya. Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu topik yang bisa diangkat juga sebenarnya. Apa yang menarik, bagaimana perkembangannya, coba kita bahas. Jadi ini contohnya untuk di US, bagaimana tingkat penyakit yang terjadi akibat beberapa mikroorganisme tertentu dan beberapa sumbernya. Jadi di sini tertingginya dari produk-produk di susu dan peternakan ya rata-rata dari Campylobacter jejuni kalau untuk bakterianya, diikuti dengan Salmonella. Dan dia di sini datanya sampai ke protista. Jadi protista di sini apakah dari makanan-makanan segar, jadi seperti ikan-ikan yang dibuat sashimi yang tidak diproses sebelumnya atau daging-daging yang tidak diproses secara baik, sampai ke virus di sini juga ada norovirus dan virus yang lainnya. Itu mungkin terakhir dari saya. Silakan bisa diambil kertas lembar, dituliskan identitas diri, identitas mata kuliah. Coba disalin pertanyaan atau penugasan di sini dan kalian tuliskan jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil kalian menyalin ini. Masih bergabung bersama saya. Terima kasih, Pak. Ada yang ingin tanyakan? Saya persilakan. Jadi pada dasarnya, pada mikroorganisme pangan, jadi ketika kita melihat bagaimana aplikasi mikroorganisme di pangan, pada dasarnya ada tiga poin yang bisa kita bahas di sini. Jadi yang pertama, bagaimana adanya potensi
ketersediaan pangan itu sangat ditentukan juga dengan keberadaan mikroorganisme. Bagaimana suatu organisme bisa menyebabkan suatu pangan itu bisa rusak atau tidak bertahan dengan lama. Bagaimana dengan kita memahami bagaimana karakteristik atau ragam mikroorganisme sampai dengan bagaimana pertumbuhannya, kita bisa melakukan suatu proses pengawetan makanan yang mungkin sebenarnya kalian sudah bisa melihat contoh-contoh aplikasinya kan, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi dari itu saya mau coba kalian lihat dari sekitar kalian, ada nggak sih makanan-makanan yang pertama memang makanan itu hadir karena adanya keinginan untuk coba mengawetkan makanan. Ada nggak sih di sekitar kalian? Kemudian ada nggak satu jenis makanan yang memang makanan itu memang karena adanya pemanfaatan aktivitas mikroorganisme? Saya harapkan jawaban nanti tidak sama masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya, mengapa seseorang dapat dikatakan keracunan makanan tadi? Ada dua prinsip tadi kan terkait dengan keracunan makanan atau infeksi makanan. Kenapa atau bagaimana seorang bisa mengalami infeksi? Setidaknya ada dua cara atau dua mekanisme, dua kelompok lah bisa kita katakan. Sudah ya, sudah cukup jelas ya. Kalau bisa langsung, kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa langsung dikerjakan malam ini. Untuk penugasannya nanti akan saya keluarkan di Google Classroom untuk pengumpulan tugas mandiri ke-6 kita. Baik, Pak. Nanti silakan, nanti saya tutup dulu baru kalian kerjakan. Gimana? Ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Saya persilakan. Yang nomor 2-nya itu mengapa seseorang dapat dikatakan keracunan makanan akibat mikroorganisme itu kayak keracunan makanan yang di sekitar tempat kita aja yang kita ketahui gitu, Pak. Ya, lebih ke bagaimana prinsipnya sih sebenarnya. Yang dikatakan seseorang itu keracunan akibat mikroorganisme patogen itu seperti apa? Misalnya ada yang orang tuh mencret gitu, Pak, atau muntah-muntah gitu, Pak. Bisa. Itu kan salah satu efeknya ya. Tapi yang ingin coba saya ingin kalian jawab adalah kenapa bisa